Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Medina. Saya dari D3 Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Islam Unisma Malang. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Sigit Widadi Eskom selaku dosen pembimbing PKL saya, dan Mbak Ika Puspitasari, AMD TEM selaku dosen pembimbing rumah sakit. Di sini saya akan menyampaikan hasil kegiatan selama PKL, yaitu kardiotokografi. Di sini ada spesifikasi alat. Spesifikasi kardiotografi di Rumah Sakit Islam Unisma Malang sebagai berikut. Nama alatnya kardiotokografi, mereknya Bistos. Modelnya BT250, nomor seri BHG3046, kelistrikan AC 22 volt, ruangan Pristi atau kamar bersalin. Selanjutnya ada pengertian kardiotokografi. Kardiotokografi adalah grafik dari pemeriksaan ultrasound untuk mengukur frekuensi denyut jantung janin. Sedangkan tokografi adalah grafik dari pemeriksaan tokometer untuk mengukur kontraksi otot rahim dan gerakan janin. Jadi, kardiotokografi adalah seperangkat alat yang dapat dipergunakan dalam memantau kesejahteraan janin melalui penilaian denyut jantung janin (DJJ), kontraksi uterus, dan gerak janin dalam waktu bersamaan. Pemantauan dengan kardiotografi dilakukan dengan dua cara, yaitu cara invasif dan cara non-invasif. Yang pertama, cara invasif internal adalah memasukkan alat pemantau ke dalam rongga rahim. Sedangkan yang secara non-invasif atau eksternal yaitu memasang alat memantau pada dinding ibu. Di Rumah Sakit Islam Unisma Malang itu terdapat yang non-invasif. Selanjutnya ada bagian-bagian kardiotokografi. Yang pertama ada layar pemantau. Layar pemantau sebagai tampilan DJJ dan tekanan uterus. Yang kedua ada kertas rekaman KTG sebagai output dari DJJ dan tekanan uterus. Yang outputnya itu berupa grafik. Yang ketiga ada elastis pengikat untuk mengikat tokometer dan transduser ultrasound yang ditempelkan pada perut ibu. Yang keempat ada tokometer untuk mendeteksi nilai tekanan uterus rahim. Yang kelima ada transduser ultrasound untuk mendeteksi debit DJJ janin. Yang keenam ada penanda gerakan janin sebagai penanda saat janin bergerak, sehingga dapat dicatat pada mesin MST. Selanjutnya ada bagian-bagian kardiotokografi tanpa depan. Yang pertama ada power on atau off, yang kedua ada power indicator LED, yang ketiga ada TFT atau LCD, yang keempat ada control knob, yang kelima ada 1 volume up button, yang keenam ada Doppler 1 volume down button, yang ketujuh ada Doppler 2 volume up button, yang kedelapan ada Doppler 2 volume down button, yang kesembilan adalah alarm sound on atau off button, yang ketiga adalah uterus contraction reference button, yang ke-11 adalah mode change button, yang ke-12 ada print on atau off button, yang ke-13 ada print door open button, yang ke-14 ada print. Selanjutnya ada kardiotokografi tanpa belakang. Yang pertama itu ada DOP 1 AST konektor, yang kedua ada DOP 2 AST konektor, dan yang ketiga ada utero contraction konektor. Lalu ada kardiotokografi tampak samping. Yang pertama itu ada power adapter jack konektor, yang kedua ada event marker konektor, yang ketiga ada RS232C port connection, yang keempat adalah USB connection. Selanjutnya ada syarat pemeriksaan kardiotokografi. Yang pertama itu adalah usia kehamilan mulai dari 28 minggu.
Yang kedua, ada persetujuan tindak medis dari pasien. Yang ketiga itu ada proses pemasangan alat sesuai dengan petunjuk penggunaan. Yang keempat itu sebaiknya dilakukan 2 jam setelah makan. Yang kelima, selama pemeriksaan, posisi ibu berbaring nyaman dan tidak menyakitkan ibu maupun bayi. Ini ada prinsip kerja dari kardiotomografi. Yang pertama, gel akan dipasangkan dan ditempel ke perut sang ibu yang dijadikan sebagai media untuk transducer ultrasound. Yang kedua, transducer ultrasound dipasangkan ke perut ibu dengan tali dan mengirimkan rekaman detak jantung janin ke perekam, sehingga denyut jantung ini nantinya akan muncul ke layar dan dicetak ke kertas khusus. Dan yang ketiga, pada saat kontraksi, toko dinamometer, alat monitor yang dipasangkan di perut dengan posisi di atas rahim, dapat merekam pola dari kontraksi. Selanjutnya ada pemeliharaan. Yang pertama itu tempatkan alat di tempat yang sejuk dan kering. Yang kedua, bersihkan kardiotomografi setiap setelah digunakan, terutama bersihkan pada bagian transdusernya. Yang ketiga itu setelah selesai menggunakan alat, sebaiknya disimpan di tempat yang seharusnya dan kabel jangan tertekuk. Di sini ada kegiatan perbaikan alat kardiotomografi. Keluhan yang pertama yaitu pada alat tidak ada tampilan nilai DJJ dan kontraksi uterus. Analisa kerusakan itu tokometer dan transducer ultrasound tidak terpasang dengan baik. Yang kedua itu ada kabel yang menghubungkan tokometer dan transducer ultrasound ke alat tidak dalam kondisi baik. Perbaikannya yaitu yang pertama itu ada cek pemasangan tokometer dan transducer ultrasound dalam posisi yang benar atau tidak. Yang kedua itu ada cek kabel yang menghubungkan tokometer dan transducer ultrasound ke alat dalam kondisi baik atau tidak. Keluhan yang kedua yaitu alat tidak menyala padahal kabel supply sudah terpasang. Analisa kerusakan yaitu saklar power belum dalam posisi on. Yang kedua, saklar power atau kabel supply dalam keadaan rusak atau fuse dalam keadaan terputus. Perbaikannya adalah perhatikan posisi saklar power dalam kondisi on atau off. Yang kedua, cek keadaan saklar power dan kabel supply apakah dalam keadaan rusak atau tidak. Cek fuse dalam keadaan putus atau tidak. Selanjutnya ada blok diagram kardiotomografi. Yang pertama itu ada sensor data dari sensor yang dipasang pada ibu, lalu masuk ke wireless modul untuk pengiriman data. Kemudian wireless modul mengirim data dan diterima oleh receiver. Setelah diterima, lalu semua data di mixer jadi satu. Selanjutnya, data dikuatkan oleh rangkaian amplifier agar tegangan dapat terbaca oleh ADC. ADC adalah analog to digital converter. Rangkaian ADC berfungsi untuk mengubah data analog menjadi digital, sehingga dapat diproses oleh prosesor. Kemudian data yang sudah diproses akan ditampilkan hasilnya melalui grafik dan digital pada display. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Buat teman-teman, jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Kalau komen, jangan lupa cantumin nama dan NIM ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMY, yes, UMY luar biasa.